Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebab hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus. Pentakosta terjadi 2000 tahun yang lalu. Kami tinggikan Engkau ya Roh Kudus, sebab Engkau juga salah satu pribadi yang hadir di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tinggikan Engkau di tempat ini. Dan kami minta Engkau terus melawat, Engkau terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami mau menyatakan Tuhan, bahwa kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya hadirat-Mu juga ada di tengah-tengah kami, memulihkan dan memberkati setiap kami. Sekarang kami mau belajar firman kebenaran dalam kehidupan kami. Urapi semua kami yang ada di tempat ini, urapi hamba-Mu, boleh menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan nama berdoa, kami pulang semua dari tempat ini, anugerah yang sempurna menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami siap mendengarnya. In Jesus mighty name we pray, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan, shalom. Senang sekali bisa kembali berada bersama dengan saudara di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat gembala saudara yang sudah kembali memberi kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua di tempat ini dalam anugerah berkat yang sempurna. Katakan amin. Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang bersuka cita pagi hari ini, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Saudara, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa hari ini kita memperingati bersama-sama, merayakan yang namanya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Saudara, seperti tadi dalam doa saya sudah sampaikan, Roh Kudus adalah pribadi dan kita harus menghormatinya. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari hargai, hormati. Yang mau katakan amin, yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu kita belajar bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini dengan satu tema, The Holy Spirit Leads in Truth. Saudara, kalau kita tahu bersama-sama bahwa bulan ini memang temanya adalah Shepherding in Truth. Tapi karena hari ini berbicara khusus tentang Pentakosta, maka saya mengajak kita bersama-sama belajar bagaimana Roh Kudus yang memimpin kita menuju kebenaran. Saudara, mari kita baca bersama-sama dalam satu firman Tuhan, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Di layar ada bantuan dan mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran daripada firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan amin. Saudara, Pentakosta itu saya harus sampaikan buat saudara begini. Pentakosta itu bukan saja sekedar peristiwa turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu bukan sekedar berbicara tentang pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Tapi yang mau saya sampaikan begini, Pentakosta itu adalah titik balik yang terjadi dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Dari setiap kehidupan umat percaya, khususnya pada saat itu yang terjadi kepada murid-murid yang ada di loteng Yerusalem. Kenapa saudara? Bahwa mereka ketika terjadi pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, lidah-lidah api turun, tercurah dari surga. Titik balik terjadi saudara. Apa yang terjadi saudara? Ketakutan menjadi keberanian. Bilang bersama dengan saya, keberanian. 2, 3, keberanian. Bukan sekedar itu, kebingungan menjadi kebenaran. Sama-sama 2, 3, kebenaran. 2, 3, kebenaran. Yang tadinya mereka bingung karena harus menanti, tapi kemudian mereka melihat satu kebenaran. Janji Tuhan dinyatakan. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus turun atas mereka. Apalagi saudara, titik balik yang terjadi. Titik balik yang terjadi adalah kumpulan orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Apalagi saudara, berpikir, titik balik berpikir untuk diri sendiri, kemudian menjadi
berpikir untuk orang lain. Itulah tema kita hari ini, shepherding, menggembalakan. Bukan sekedar diri sendiri, tapi orang lain. Mengerti, katakan amin? Nah saudara, kalau saudara melihat Alkitab saudara dan saya dalam perjanjian baru, maka saudara akan mendapati begini. Dimulai dari apa saudara? Kitab pertama, Matius. Yang kita sebut dengan Injil. Ada 4 murid-murid Yesus di sana. Siapa yang pertama? Matius. Kitab kita tahu bersama. Dan kemudian yang kedua adalah Markus. Kemudian yang ketiga, Lukas. Dan yang keempat adalah Yohanes. Saudara, perjanjian baru, kitab-kitab yang saudara dan saya miliki, dimulai dari 4 murid Yesus ini. Langsung, directly. Ya, 4, makanya disebut Injil. Saudara, tapi yang saudara harus tahu bahwa setelah murid Yesus, kitab yang ditulis oleh murid Yesus langsung ini saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kemudian sisa dari perjanjian baru, kitab di perjanjian baru dimulai dari apa saudara? Kisah para rasul. Dan kalau saudara melihat kisah para rasul, saudara melihat ayat pertama setelah era murid-murid Yesus, setelah Yesus naik ke sorga, maka saudara mendapati begini. Dalam kisah para rasul 1 ayat 1 yang mengawali perjalanan perjanjian baru sampai kepada kitab-kitab selanjutnya. Sampai dengan kitab terakhir di perjanjian baru yaitu Wahyu. Maka saudara akan mendapati begini. Perikop daripada kisah para rasul 1 ayat 1. Kalau saudara punya Alkitab cetak saudara bisa lihat. Kalau saudara punya Alkitab digital, mari kalau saudara bisa lihat sama-sama. Kisah para rasul 1 ayat 1. Perikopnya tertulis apa saudara? Roh Kudus dijanjikan. Mari bilang bersama dengan saya, Roh Kudus dijanjikan. 2, 3, Roh Kudus dijanjikan. Lebih keras sama-sama 2, 3, Roh Kudus dijanjikan. Saudara, artinya apa? Yesus menyatakan, Yesus membuktikan bahwa semua orang yang percaya kepada Dia tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Ketika Yesus masih ada di muka bumi, Yesus yang menyertai. Tapi ketika Yesus harus kembali ke rumah Bapa di sorga, maka penyertaan tetap harus ada. Makanya kalau saudara melihat dalam perjanjian baru, Yesus hanya berjanji 2 hal ini saudara di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah keselamatan. Jelas kalau saudara baca dalam perjanjian baru, janji yang langsung diucapkan cuma 2 saudara. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua adalah penyertaan. Mari bilang bersama dengan saya, keselamatan dan penyertaan. 2, 3, keselamatan dan penyertaan. Sekali lagi 2, 3. Keselamatan dan penyertaan. Keselamatan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penyertaan, amanat agung Matius 28, 19, 20 bilang gimana saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarkanlah mereka. Dan dikatakan bagian akhirnya, dan aku, apa saudara? Menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara tidak akan pernah berjalan sendiri. Ada penyertaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tapi Yesus harus naik. Yesus harus bertahta. Yesus harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya kemudian apa saudara? Roh Kudus diberikan. Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus dicurahkan. Saudara, makanya kita lihat kisah para rasul 1 ayat 1 tadi di perikopnya tertulis Roh Kudus dijanjikan. Kenapa saudara? Karena Yesus menyadari tidak ada satu manusia di muka bumi bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan dan tuntunan dari Roh Kudus. Tidak ada. Setuju katakan amin. Makanya saudara, kalau saudara melihat dalam kisah para rasul 1, tadi kan ayat 1. Kalau saudara lihat di ayat 4 sampai dengan ayat 5, nanti saudara baca di rumah, maka saudara akan menemukan bagaimana Yesus kemudian melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Kenapa murid-murid dilarang Yesus untuk meninggalkan Yerusalem?
Karena Yesus nggak mau mereka mengerjakan amanat agung, tapi tanpa kuasa yang diberikan kepada mereka. Emang mereka mau mengerjakan amanat agung dengan kekuatan mereka sendiri? Gak bakal bisa. Mengerjakan amanat agung harus ada kuasa yang menyertai. Siapa kuasa yang menyertai? Roh Kudus. Makanya kemudian Yesus bilang kepada mereka semua, jangan sekali-kali meninggalkan Yerusalem. Tunggu pada saatnya. Dan apa yang terjadi saudara? Kemudian Yesus terangkat ke sorga, dan 10 hari kemudian yang kita rayakan hari ini bersama-sama, terjadilah peristiwa Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus, kuasa itu diberikan, kuasa itu mengalir. Yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Jadi yang saya mau sampaikan buat saudara begini, Tuhan Yesus mengerti bahwa Roh Kudus diperlukan untuk semua umat yang percaya kepada Dia. Tidak saja umat yang percaya kepada Dia, tapi Tuhan Yesus pun juga mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya pun perlu yang namanya Roh Kudus. Saudara, kalau saudara melihat dalam Yohanes 21, nanti saudara baca di rumah. Saudara, kalau saudara melihat dalam Yohanes 21, itu dikatakan di sana bahwa, saudara, ada ayat 15 sampai dengan 19. Salah satu murid daripada Yesus, ketika Yesus mengingatkan bahwa semuanya perlu Roh Kudus. Nah, kita bisa lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, saudara, ada satu peristiwa bagaimana even sekelas murid Yesus, ketika tidak ada Roh Kudus, maka mereka tidak bisa mengerjakan semuanya dengan tuntas. Apa itu saudara? Ayat 15 sampai 19 adalah peristiwa tentang bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus berapa kali? 3 kali. Dan Petrus menjawab Yesus pun juga berapa kali? 3 kali. Kalau saudara lihat nanti di rumah Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 begini saudara. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, itu begini. Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Enggak titik. Lebih daripada mereka ini. Mereka ini murid-murid yang ada di situ. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus adalah, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kita tahu bahwa ini adalah terjemahan Indonesia. Pada saat itu mungkin literasi tidak begitu kaya, tidak begitu lengkap. Dalam bahasa aslinya tidak seperti itu, saudara. Dalam bahasa aslinya begini, Yesus bertanya kepada Petrus, hai Simon Petrus, apakah engkau agape aku lebih daripada mereka ini? Kemudian Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia engkau. Saudara, ini enggak nyambung saudara. Yesus nanyanya apakah engkau agape? Dijawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia engkau. Ini enggak nyambung. Akhirnya Yesus tahu, lo enggak nyampe, kalau misalnya bahasa sekarang itu kurang lebih begitu. Enggak nyampe ini enggak nyampe. Makanya kemudian Yesus turunkan saudara. Dia tanya yang kedua, Simon Petrus, hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape aku? Dengan agape lagi. Tapi tidak ada kata atau kalimat lebih dari mereka yang lain. Udah dihapus. Yesus gak nanya lagi yang ini. Yesus tahu ini gak ngamper nih orang. Jadi dia sampai di situ aja. Apa jawaban Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Masih filea lagi saudara. Yesus tahu, wah gak nutut nih orang. Dia turunin lagi saudara. Pertanyaan Yesus ketiga, kalau dalam bahasa Indonesia semuanya sama. Mengasihi. Tapi kalau dalam bahasa aslinya beda saudara. Nah yang ketiga, Yesus kembali bertanya kepada Simon. Hai Simon Petrus, apakah engkau filea aku? Bayangkan sama Tuhan udah diturunin nih. Supaya nyampe nih, supaya ngamper nih orang gak nutut sama sekali. Apa yang terjadi saudara? Petrus kemudian mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku tetap filea engkau. Dia enggak berubah 1, 2, dan 3.
Tapi apa yang mengubah jawaban pertama dan kedua dan ketiga? Perbedaannya adalah di jawaban yang terakhir yang ketiga, Petrus mengawali dengan kalimat begini, maka dengan sedih hati. Nanti saudara bisa baca, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Maka dengan sedih hati, Petrus kemudian berkata, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku Filea Engkau. Saudara, yang saya mau sampaikan buat saudara begini, bukan berarti Petrus tidak agape kepada Yesus. Tidak. Dia ingin sekali agape dengan Yesus. Tapi gak mampu, gak bisa. Kenapa? Roh Kudus belum turun. Kuasa untuk membuat Petrus agape dengan Yesus belum ada. Makanya dia gak ngamper, saudara. Kekuatan yang bisa adalah kekuatan yang dimiliki oleh manusia tanpa Roh Kudus. Hanya sampai Filea. Mengerti, katakan amin. Lepas dari itu, Petrus juga punya trauma. Sebuah peristiwa yang menyesakkan. Dari mana peristiwa itu, saudara? Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Apa yang terjadi? Kumpul mereka di sana, tiba-tiba tentara Romawi datang, Imam Kayafas dengan anak buahnya datang ke sana menangkap Yesus. Kita tahu cerita itu, Yudas mencium dan itulah Yesus. Singkat cerita, pas mau ditangkap, saudara, siapa yang gagah berani? Petrus. Dia lakukan apa? Dia hunus pisau, dan kemudian dia potong salah satu telinga daripada daripada pengikut daripada Imam Kayafas. Kalau saudara tahu namanya, mungkin banyak yang tidak tahu. Namanya Maklus. Silahkan nanti kalau ada game, saudara buat pertanyaan, siapa yang dipotong telinganya? Bingung, siapa ini? Ada di Alkitab, namanya Maklus, saudara. Enggak populer ya, karena dipotong sih soalnya. Saudara, akhirnya apa? Dia gagah perkasa. Dia potong telinganya. Keren, gagah. Tapi saudara tahu, di mana murid-murid yang lain? Alkitab sudah mencatat, mereka melarikan diri. Di saat terjadi chaos, murid-murid yang lain ada. Nanti saudara bisa baca di Alkitab, saudara bisa lihat Markus 14 ayat 50, murid-murid melarikan diri. Waktu Petrus memotong telinga Maklus, Yohanes 18 ayat 10, ada semua, saudara. Dan pada saat mereka melarikan diri, Petrus gagah, gua nih, lu pada lari, saya enggak. Tapi begitu Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah Imam Kayafas, baru kemudian Petrus masuk di rumah dari Imam Kayafas. Ada 3 ras terkuat di bumi. Siapa dia? Ibu-ibu. Ibu-ibu bertanya kepada Petrus, bukankah ini salah satu daripada mereka? Apa jawab Petrus? Bukan, aku bukan dari mereka. Apa yang terjadi yang kedua? Bukankah ini murid Yesus? Bukan. Dan yang terakhir, bukankah ini salah satu dari mereka yang ada di Taman Getsemani? Dalam tulisan di Injil yang lain dikatakan, bukankah ini sama-sama orang Galilea? Apa yang terjadi, saudara? Petrus menyangkal 3 kali. Kontradiksi, paradoks banget. Di Getsemani keren, hunuskan pisau, potong telinga Maklus. Enggak sampai lama, saudara. Hanya geser gitu aja. Kalau saudara pernah ke Israel, rumah Imam Kayafas sama Taman Getsemani enggak jauh. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara bisa lihat itu. Dari Taman Getsemani bisa lihat, saudara. Dekat. Begitu saja sudah berubah. Dari yang tadinya pemberani jadi penakut, saudara. Saya mau bilang buat saudara begini. Apa yang membuat Petrus seperti itu? Karena belum ada Roh Kudus. Loh Pak, bukannya pada saat itu sudah ada kuasa? Betul, kuasanya tapi di dalam Yesus, bukan di dalam Petrus. Jadi yang mau saya sampaikan begini,
3,5 tahun murid-murid berjalan bersama dengan Yesus. Tapi yang saya mau bilang begini, kuasanya itu ada di samping mereka. Kuasanya ada di samping dari murid-murid Yesus. Loh, memang terjadi banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan lain sebagainya. Tapi itu di sampingnya mereka. Bukan di dalamnya mereka. Ingat, belum di dalamnya. Masih di sampingnya. Makanya berbeda sekali saudara. Ketika sudah ada di dalamnya. Ketika Roh Kudus, ketika kuasa itu sudah ada di dalamnya. Melalui Yesus naik ke sorga. Dan kemudian dicurahkan Roh Kudus. Kuasa itu kemudian diberikan kepada saudara dan saya. Maka itu mengubah semuanya. Makanya kalau saudara lihat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan begini. Aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Parakletos. Apa itu Parakletos? Siapa Parakletos? Parakletos itu pendamping. Siapa Parakletos? Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan kemudian tergenapilah ketika Yesus naik dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian mereka menerima kuasa. Saudara dan saya menerima kuasa. Roh Kudus memberi kita kuasa. Sehingga kuasa itu tidak lagi di samping, tapi di dalam. Mari bilang bersama dengan saya, bukan lagi di samping, tapi di dalam. 2, 3, bukan lagi di samping, tapi di dalam. Lebih keras 2, 3, bukan lagi di samping, tapi di dalam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudara, pagi hari ini. Kenapa kita menerima kuasa? Dan apa tujuan Roh Kudus memberi kuasa kepada saudara dan saya? Ada beberapa hal yang kita belajar bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama saudara, apa tujuan Roh Kudus memberi kuasa kepada saudara dan saya? Yang pertama adalah Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Kristus Yesus. Bilang bersama dengan saya, menjadi serupa dan segambar. 2, 3, menjadi serupa dan segambar. Mari kita baca ayatnya saudara, Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 dikatakan di sana, mari kita baca sama-sama. 2, 3, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, boleh lebih keras, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa saudara? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus anaknya itu, lebih keras, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, dikatakan apa tujuan Roh Kudus memberi kuasa kepada saudara dan saya? Yang pertama yang kita belajar adalah Roh Kudus itu memberi kuasa kepada saudara dan saya untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Saudara, lupa Roh Kudus bukannya untuk kita ngusir setan, kemudian kuasa itu untuk kita menyembuhkan, kuasa itu kemudian untuk mendapatkan hikmat dan lain sebagainya. Karunia roh, iya, betul saudara. Tapi mari saya mengajak saudara dan saya untuk kita merenungkan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Bukankah saudara diciptakan bersama dengan saya? Itu untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Amin saudara. Kenapa kita berpikir kepada manifestasi yang lain? Yang tadi menyembuhkan apa dan sebagainya, itu manifestasi. It's okay. Tapi kenapa itu ditaruh yang pertama? Mari Pentakosta 2026. Jadikan ini yang nomor 2 saudara. Apa yang nomor 1? Yang nomor 1 adalah kejarlah untuk menjadi segambar dan serupa dengan anaknya. Yang mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Saudara, penting untuk saudara mengetahui dan kita melakukannya bersama-sama di Pentakosta 2026. Kenapa saudara? Ketika berbicara gambar, maka saudara akan harusnya melihat bahwa ada satu perikop yang begitu luar biasa. Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau saudara nanti baca di rumah, saudara melihat perikopnya itu tentang membayar pajak kepada kaisar. Ya,
Saudara, kalau saudara melihat perikop ini bukan perikop yang baru. Kenapa? Karena di perikop ini, di Matius 22, 15 sampai dengan 22 ini saudara, yang difokuskan oleh, mohon maaf saya berdoa di tempat ini tidak ada ya, di tempat lain saudara. Itu fokusnya kepada membayar pajak. Sehingga, mohon maaf, akhirnya ayat ini dipakai untuk kalau mau kolektor. Ayat ini dipakai lagi untuk apa? Untuk ketika ada donasi, ada persembahan khusus atau yang lain-lain, saudara. Gak ada yang salah. Tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa sebenarnya dalam Matius 15 ini, sebenarnya, Matius 22 ayat 15 sampai 22 ini, ada dua kata yang powerful tertulis di sana. Yaitu ketika Yesus mau dijebak oleh orang Farisi, kemudian Yesus bilang begini, kasih aku koin. Ingat cerita itu? Apa yang terjadi? Yesus bilang begini, gambar siapa? Gambar siapa saudara? Dijawab Kaisar. Kemudian Yesus bilang apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Tidak titik. Lanjutannya begini, berikanlah kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Saudara, kemudian kita mengartikan yang tadi yang saya katakan, kemudian ayat ini dipakai untuk kolektor dan lain sebagainya. Gak ada yang salah. Tapi mari kita belajar lebih dalam. Konteksnya adalah gambar dan tulisan. Ketika Yesus bilang kepada orang Farisi, ada gambar siapa? Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan berikan kepada Allah. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi kewajiban untuk diberikan kepada Tuhan. Yang dimaksud Yesus pada saat itu lebih dalam dari sekedar bicara tentang hal yang fisik. Apa itu saudara? Saya mau tanya dulu buat saudara. Di mana gambar Tuhan? Di dalam hidup saudara dan saya. Kejadian 1 ayat 26 itu sudah memulai. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, K huruf besar. Bilang bersama dengan saya, menurut gambar dan rupa kita. 2, 3, menurut gambar dan rupa kita. Artinya gimana? Di mana gambar Tuhan? Ada di dalam saudara. Maka ketika Yesus bilang berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu sebenarnya sedang berbicara hidup saudara dan saya. Berikan kepada Tuhan. Mengerti katakan amin? Dan ketika kata yang kedua, tulisan. Apa yang dikatakan di sana itu juga punya makna yang dalam. Apa itu saudara? Tulisan yang ada di sana ada di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Bilang bagaimana saudara Mazmur 139 ayat 16. Tuhan bilang begini. Aku telah menulis hari-hari yang akan terbentuk, yang belum dibentuk. Sebelum engkau dijadikan, aku sudah menulis hari-hari yang belum dibentuk. Saudara artinya apa? Sebenarnya ketika saudara lahir, di dalam kehidupan saudara dan saya waktu kita pertama kali lahir saudara. Saya harus sampaikan buat saudara, perjalanan hidup saudara itu sebenarnya sudah ditulis oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ini yang orang, mohon maaf, sepupu kita bilang namanya takdir. Kita mengenalnya bukan sekedar takdir, tapi kita di dalam dia, di dalam kita, harusnya kita sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi di depan. Kenapa saudara? Karena sudah ditulis. Siapa yang memberitahu kepada saudara dan saya? Roh Kudus. Mengerti katakan amin? Makanya saudara, gambar ini jelas. Sebab itu berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib diberikan kepada Tuhan. Segambar dan serupa. Segambaran serupa dalam hal apa? Dalam pikiran saudara. Segambaran serupa dalam hal apa? Perkataan, perbuatan, tingkah laku. Segambaran serupa dalam rencananya. Mazmur 139
ayat 16 ini segambaran serupa dalam rencananya hari-hari yang sudah ditulis. Sudah ditulis sebelum semuanya dijadikan. Segambaran serupa dalam kehendaknya. Segambaran serupa dalam apa lagi saudara? Perasaan hatinya Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Yang saya mau tanya begini, apakah ini mudah? Tidak. Siapa yang bilang ini mudah? Nggak mungkin bisa saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Bilang bersama dengan saya, tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. 2, 3, tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Bagaimana supaya bisa? Libatkan Roh Kudus. Bagaimana supaya bisa berkarya bersama dengan Roh Kudus? Bagaimana supaya bisa? Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara. Kobarkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Kan tadi nyanyi, biarlah rohmu menyala-nyala. Tadi nyanyi ya? Nah itu. Biarlah rohmu menyala-nyala, berkobar dalam kehidupan saudara. Itulah sebabnya di perjanjian baru, ketika bicara segambar dan serupa, tadi yang kita baca di ayat 29, tadi gak nyanyi ya rupanya ya, oh, kan? Sementara saya khotbah, tapi ekor mata saya kok ada diskusi, wah ini kayaknya belum ini. Nah, mana tadi saya? Saya tadi sampai ini makanya saudara bahwa ketika kita lihat tidak mungkin tapi bukan berarti tidak bisa. Makanya kita perlu Roh Kudus. Makanya kalau saudara lihat tadi di awal Roma 8 ayat 29. Saudara lihat tadi kan kita baca sama-sama. Di Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tapi ingat yang tadi saya katakan, gak mudah untuk melakukan, betul. Tapi Tuhan sudah tahu itu. Makanya kalau kita baca gak boleh sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya 3 ayat terakhir itu bersama-sama. Yaitu Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 29, Roma 8 ayat 30. Tapi mohon maaf, gak ada di sini. Tempat lain sudah. Selalu dipilah, diambil yang 28 saja. Tapi 28-nya diambilnya, mohon maaf untuk hal-hal yang lahiriah. Gak ada yang salah, gak apa-apa. Ingat cara belajar Alkitab, rumus belajar Alkitab, ketika belum disingkapkan, menjadi rahasia Tuhan. Setelah disingkapkan menjadi tugas dan kewajiban saudara dan saya untuk mengerjakannya. Mengerti katakan amin? Nah yang dimaksud di sana, Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu enggak titik saudara. Bagi setiap orang yang mengasihi dia, enggak titik lagi saudara. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, itu enggak titik lagi. Masuk ke 29 ini. Makanya 28, 29, 30 itu rangkaian. Dipanggil, dipilih, ditentukan, dibenarkan, dimuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Amin. Ini jadi satu, jangan dipisah-pisah. Ketika itu dipisah jadi salah kabeh, saudara. Karena Roma 8 ayat 28 sebenarnya itu bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya ini apa saudara? Bukan kita sakit jadi sehat, bukan. Please. Yang dimaksud mendatangkan kebaikan itu di ayat 29. Supaya kita bisa menjadi segambar dan serupa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keserupaan. Bilang dengan saya keserupaan 2, 3. Keserupaan. Makanya kita tahu dalam bahasa Inggris itu dibagi 3, 28, 29, 30. Justification,
sanctification, glorification. Nanti kapan-kapan deh kita belajar ini. Amin saudara. Jadi kita harus 28 ini gak berdiri sendiri. Tapi ada rangkaiannya. Dan ketika kita tahu bahwa di sana, oh luar biasa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, keserupaan. Turut bekerjanya dengan cara apa? Dia harus naik ke sorga. Dia harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia harus bertahta. Siapa yang menggantikan? Roh Kudus dicurahkan. Untuk Roh Kudus inilah yang turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya untuk mendatangkan keserupaan segambar dengan anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Katakan amin. Jadi mari bangun diri kita di dalam roh saudara. Manusia tubuh harus kuat. Banyak gym di mana-mana ya. Manusia tubuh harus kuat, gak apa-apa. Ya. Manusia jiwa juga harus kuat. Tapi jangan lupakan manusia roh. Manusia roh juga harus kuat. Tidak hanya manusia tubuh yang kuat, tapi manusia jiwa. Tidak hanya manusia tubuh dan jiwa yang kuat, tapi manusia roh. Kita harus kuat. Bilang dengan saya manusia roh. 2, 3. Manusia roh. Dengan cara apa saudara? Kalau saudara yang dikaruniai dengan bahasa roh setiap hari saudara. Kalau saudara yang belum menerima karunia bahasa roh, pada waktunya nanti saudara akan menerima. Dan ketika saudara menerima, mari bahasa roh setiap hari. Selain tanda awal kita dibaptis Roh Kudus, tapi ini juga merupakan salah satu dari karunia roh. Dan dikatakan dalam karunia roh, waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita sedang berkata-kata kepada Tuhan. Tapi bukan saja hanya berbahasa roh setiap hari untuk membangun diri saudara dan saya, tapi juga belajar firman dengan benar. Baca, renungkan, dan lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Yang mengerti, yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara. Yang kedua apa yang tujuan Roh Kudus memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Yang kedua dikatakan, yang kedua tolong slide-nya, yang kedua ini yang pertama. Atau beda? Iya ini yang pertama. Tolong yang kedua, Roh Kudus memberi kuasa untuk, tidak ada orang kah? Yang kedua adalah Roh Kudus memberi kuasa untuk berani memberitakan nama Yesus. Oh ini nomornya yang salah berarti ya, oke. Yang pertama saudara, yang pertama adalah Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Yang kedua, apa tujuan Roh Kudus memberi kuasa kepada saudara dan saya? Yang kedua adalah Roh Kudus memberi kuasa untuk berani memberitakan nama Yesus. Berani, mari katakan bersama dengan saya, berani memberitakan nama Yesus. 2, 3, berani memberitakan nama Yesus. Saudara baca nanti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Cerita awal bagaimana ketika mereka kemudian menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara, mereka kemudian menjadi berani. Menjadi berani, dan yang luar biasa terjadi adalah ada paradoks lagi dari Petrus, saudara. Petrus tadinya gagah berani di Taman Getsemani, di rumah Imam Kayafas jadi ciut, jadi penakut. Tapi waktu di loteng Yerusalem, waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, paradoks lagi, dia kembali lagi menjadi kuat, menjadi berani, menjadi luar biasa. Ingat saudara, apa yang membuat Petrus takut pada saat di rumah Imam Kayafas? Ada nama Yesus yang disebut menjadi bagian dalam dirinya. Dia langsung takut. Bukankah ini salah satu dari murid Yesus? Langsung dia takut. Nama Yesus membuat dia takut. Di depan banyak orang bahwa nama Yesus melekat dalam dirinya, itu dia takut. Tapi paradoks ketika Roh Kudus terjadi. Apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 2, kemudian Petrus berkhotbah. Apa yang dia sampaikan waktu khotbah? Bukan motivasi saudara. Harus begini jadi kuat, enggak. Yang dia beritakan adalah
ada keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nama Yesus berkuasa dan lain sebagainya. Saudara, yang disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya, nama yang tadinya di rumah Imam Kayafas membuat dia menyangkal. Tapi ketika ada Roh Kudus, dia gak takut mati, saudara. Waktu di sana dia takut mati di rumah Imam Kayafas. Tapi waktu Roh Kudus turun, dia gak takut mati. Tahukah saudara arti daripada kasih agape? Yohanes 15 ayat 13. Kasih yang mau berkorban bagi sahabat-sahabatnya. Siapa yang bisa melakukan kasih agape? Yesus. Dia mati, mau berkorban buat saudara dan saya, mati di atas kayu salib. Tapi tenang saudara, kuasa itu melalui Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus Pentakosta terjadi. Harusnya agape saudara dan saya bisa berikan untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara, ada perbedaan paradoks yang terjadi pada saat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pentakosta di Perjanjian Baru, pencurahan Roh Kudus di Perjanjian Baru yang sama persis ketika di Perjanjian Lama. Yang dialami oleh umat Israel adalah apa saudara? Syafuot. Apa itu peristiwa Syafuot? Peristiwa bagaimana ketika Tuhan memberikan 2 loh batu. Kepada siapa? Kepada Musa. Saudara, ada sangat perbedaan terjadi di sana. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Israel merayakan namanya Syafuot. Mereka menerima Taurat. Tapi ada bedanya saudara. Waktu dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya, kita lihat Alkitab tadi katakan 3.000 orang diselamatkan dengan khotbah daripada Petrus. Tapi apa yang terjadi pada saat Syafuot? 3.000 orang mati saudara. Kenapa 3.000 orang mati? Karena mereka menyembah lembu emas. Pada saat itu Tuhan menuliskan di loh batu. Tapi melalui pencurahan Roh Kudus, Tuhan menuliskan di dalam hati hidup saudara dan saya. Amin saudara. Nah mari, jangan takut lagi saudara untuk memberitakan nama Yesus. Satu lagi waktu di Kisah Para Rasul 3, di pintu gerbang indah menuju ke bait Allah, ada orang lumpuh saudara, minta-minta. Apa yang dijawab oleh Petrus? Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Ini banyak orang lewat loh saudara. Emas dan perak tidak ada padaku. Kemudian dia bilang apa? Demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi. Kenapa? Kuasanya bukan lagi di samping. Kuasanya ada di dalam. Ketika nama itu yang berkuasa ada di dalam, maka kita pun bisa melakukan. Yesus bilang gini, engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Amin saudara. Nah inilah yang terjadi. Kemudian berdiri dan berjalan. Apa yang terjadi? Karena itu dilihat orang banyak. Semua tercengang. Saudara bisa baca Kisah Para Rasul 3. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 4. Akhirnya apa? Bertambah menjadi 5.000 orang diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Jadi jangan takut untuk beritakan nama Yesus. Yang terakhir, yang ketiga adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Apa tujuan Roh Kudus? Memberi kuasa kepada saudara dan saya. Roh Kudus memberi kuasa kepada saudara dan saya untuk mengembalakan dalam kebenaran. Tema kita bulan ini, shepherding in truth. Gak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa saudara. Shepherding in truth, saudara bisa lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Percaya katakan amin. Ingat saudara, pada saat Roh Kudus dicurahkan, situasinya itu gak ada yang berubah saudara. Situasi sebelum Roh Kudus dicurahkan, ya begitu. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, situasi sekeliling, ya begitu. Nah terus bedanya di mana? Yang beda adalah siapa yang menerima pencurahan Roh Kudus
terjadi perubahan dalam hidupnya. Lingkungannya nggak berubah saudara, tapi dirinya yang berubah. Sikap berubah, cara pandang berubah, perkataan perbuatan kita berubah, keberanian berubah. Kita menjadi segambar dan serupa. Kita menjadi apa saudara? Surat yang terbuka. Saya akan akhiri di sini, saya undang pemain musik, worship leader, singer. Saudara, saya akan sampaikan begini, penggembalaan tanpa Roh Kudus. Ya, tolong slide-nya, 2 slide lagi. Penggembalaan tanpa Roh Kudus. Penggembalaan tanpa Roh Kudus. Penggembalaan tanpa Roh Kudus mudah kompromi. Penggembalaan tanpa Roh Kudus takut tekanan. Penggembalaan tanpa Roh Kudus ikut arus dunia. Tapi penggembalaan dengan Roh Kudus berani menyatakan kebenaran. Katakan amin. Penggembalaan dengan Roh Kudus fokusnya hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tantangan terbesar gereja hari ini bukanlah sekedar jumlah jemaat. Tapi saya harus sampaikan buat saudara begini, tantangan terbesar gereja hari ini adalah kehilangan arah daripada kebenaran dari firman Tuhan. Kalau saudara lihat di sosial media, aduh, banyak sekali versi-versi yang gak jelas di sana saudara. Mari kita batasi, kita jaga supaya benar-benar kita belajar dengan cara yang benar. Kita belajar firman kebenaran dengan benar. Setuju katakan amin? Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan tutup dengan 2 statement ini saudara. 2 statement ini. Next slide terakhir. Mari kita baca, bukan yang kebenaran. Nah, mari kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Kebenaran tanpa roh menjadi keras. Roh tanpa kebenaran menjadi liar. Tetapi Roh Kudus dan kebenaran menghasilkan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Slide terakhir saudara. Dan kemudian kita akan nyanyikan yang tadi. Sama-sama kita baca. 2, 3. Pentakosta bukan sekedar api yang turun, tetapi api yang harus tetap terus menyala di dalam hidup kita. Sama-sama 2, 3. Saat api itu terus menyala, maka kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga harus memikirkan orang lain dan membawa mereka kepada kebenaran. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.